California, tanah yang hangat di pesisir barat Amerika, kini menghadapi salah satu tantangan paling serius yang pernah ada, kekeringan. Sungai-sungai mengering, lahan pertanian yang subur berubah menjadi debu merah. Namun, muncul sebuah ide yang berani dan inovatif, mengambil miliaran liter air dari Samudra Pasifik dan membawanya jauh ke daratan. Proyek luar biasa ini melibatkan pembangunan pabrik desalinasi berkapasitas besar, penerapan teknologi daur ulang air limbah mutakhir, serta jaringan pipa raksasa yang membentang ratusan kilometer. Semua ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tanah yang dulunya mati. Apakah Anda penasaran dengan teknologi yang mendukung solusi ambisius ini? Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap bagaimana California memerangi krisis air terbesar dalam sejarahnya. Seandainya California adalah sebuah negara, ekonominya yang bernilai lebih dari 52.500 triliun rupiah akan menempati peringkat kelima terbesar di dunia. Yang lebih penting lagi, sektor pertanian negara bagian ini menyuplai sepertiga sayuran dan 2/3 buah-buahan serta kacang-kacangan di seluruh Amerika Serikat. Namun, raksasa pertanian ini mengonsumsi hampir 80% dari total kebutuhan air di negara bagian tersebut. Ironisnya, California hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya sendiri. Secara geografis, negara bagian ini terletak di antara Samudra Pasifik yang dingin dan pegunungan Sierra Nevada yang menjulang tinggi, menciptakan benteng alami yang memblokir sebagian besar kelembapan laut. Sebagian besar curah hujan justru jatuh di utara, sementara bagian selatan menderita iklim semi gurun. Lebih dari 60% pasokan air alami California bersumber dari lelehan salju Sierra Nevada, cadangan air yang terbentuk setiap musim dingin dan bertahan hingga musim panas. Namun, siklus ini sedang mengalami kehancuran. Curah salju telah menurun 20 hingga 60% pada tahun-tahun kekeringan dan mencair beberapa minggu lebih awal. Saat ini, California sedang menghadapi kekeringan terburuk dalam 1.200 tahun, dengan waduk-waduk utama seperti Shasta, Oroville, dan Ie hanya memiliki kapasitas tersisa sekitar 40%. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat hanya menunggu air dari pegunungan. Sebaliknya, mereka beralih pada sumber yang hampir tak terbatas, air laut. Tapi air laut mengandung sekitar 3,5% garam, terlalu asin untuk diminum atau digunakan untuk irigasi. Disinilah teknologi desalinasi berperan penting, menyediakan pasokan air yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Untuk memulai proses desalinasi ini, pabrik-pabrik besar dibangun di sepanjang pantai Pasifik. Setiap hari, pabrik desalinasi tersebut mampu mengubah 7 juta liter air laut menjadi air minum yang layak, menggunakan sejumlah besar energi hanya dalam waktu 90 menit. Langkah pertama adalah membawa air laut ke daratan, menciptakan aliran air baku yang berkelanjutan. Untuk itu, para insinyur memasang pipa intake besar terbuat dari baja karbon atau HDPE berdiameter besar, seringkali berukuran 2 hingga 3 meter. Pipa-pipa ini dirancang untuk tahan terhadap korosi garam, tekanan air, dan benturan gelombang laut. Setiap bagian pipa yang membentang puluhan meter ditempatkan menggunakan derek berat, lalu dihubungkan satu sama lain dengan gasket bertekanan tinggi serta las yang sepenuhnya tertutup. Sistem perpipaan ini kemudian diamankan dengan rangka baja dan jangkar dasar laut untuk menjaga stabilitasnya di tengah arus kuat di lingkungan pesisir yang keras. Proses desalinasi dimulai dengan menarik air laut melalui pipa yang mengarah langsung ke saringan masuk. Air ditarik dari beberapa ratus meter lepas pantai, di mana penghalang dan filter berfungsi menangkap puing-puing besar dan mencegah kehidupan laut masuk. Dengan pipa berdiameter 63 cm yang mampu menarik hingga 15 juta liter per hari, ini setara dengan lebih dari 10.000 liter per menit. Di titik masuk, pompa kuat memindahkan air laut menuju pabrik. Meski demikian, beberapa tamu tak terundang seperti ubur-ubur, kepiting, atau ikan kecil mungkin muncul. Untuk mencegah mereka masuk ke dalam sistem, saringan besar dipasang untuk memblokir segala makhluk berukuran di atas 4,5 mm. Setelah itu, air melewati saringan yang lebih halus untuk menghilangkan partikel-partikel besar yang masih tersisa. Walaupun setelah tahap ini air tampak lebih bersih, ia masih mengandung partikel mikroskopis. Untuk mengatasinya, digunakan proses filtrasi di dalam tangki tempat air mengalir melalui lapisan pasir dengan memanfaatkan gravitasi. Celah antara butiran pasir sangat kecil, sehingga hanya air yang dapat melewatinya.
sementara partikel-partikel tersuspensi terperangkap. Pasir terus bergerak ke bawah, berlawanan arah dengan aliran air, dan partikel kotor menempel pada permukaan pasir. Meski air sudah terlihat lebih bersih, partikel-partikel yang lebih kecil masih ada. Selanjutnya, dayung besar mengaduk air, dan instalasi menambahkan dua bahan kimia, natrium hipoklorit sebagai disinfektan, serta feriklorida sebagai koagulan. Koagulan berperan penting dalam proses penyaringan, mengakibatkan pasir halus dan partikel limbah menggumpal menjadi butiran yang lebih besar yang kemudian mengendap di dasar tangki. Meskipun sebagian besar kotoran telah dihilangkan, air masih jauh dari standar kejernihan yang dibutuhkan untuk tahap desalinasi selanjutnya. Setelah melalui penyaringan halus, air memasuki sistem penyaringan cartridge yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir sebelum proses osmosis terbalik atau RO. Di dalam setiap wadah, terdapat beberapa cartridge yang terbuat dari lapisan serat kompresi rapat dengan ukuran pori sekecil 1 hingga 5 mikron. Saat air mengalir dari luar menuju pusat setiap cartridge, partikel-partikel mikroskopis terperangkap di antara lapisan serat, sementara air bersih mengalir melalui dinding cartridge dan terus menuju proses berikutnya. Ketika cartridge jenuh, para insinyur dengan sigap mengganti untuk memastikan sistem beroperasi pada efisiensi maksimum. Air laut kemudian memasuki tahap paling kritis, memisahkan garam dari air. Proses ini tidaklah sederhana, karena ion garam terikat erat pada molekul air melalui daya tarik elektrostatik. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem perlu menerapkan tekanan yang sangat tinggi. Air memasuki proses yang dikenal sebagai osmosis terbalik, di mana keajaiban sejati terjadi. Konsepnya cukup sederhana. Tekanan yang diterapkan melebihi tekanan osmotik alami, mendorong air melalui membran RO ultra halus, sementara garam dan kotoran lainnya tertinggal. Untuk menghasilkan tekanan ini, instalasi menggunakan pompa sentrifugal berdaya tinggi. Setiap komponen dalam sistem pemompaan mengontrol tingkat tekanan tertentu, dengan tekanan yang meningkat secara bertahap saat air bergerak melalui fase kompresi berturut-turut. Ketika air keluar dari tahap akhir rakitan pompa, tekanannya mencapai sekitar 60 bar. Kira-kira 60 kali tekanan atmosfer cukup kuat untuk memisahkan air dari garam pada tingkat molekuler. Setelah putaran pertama proses penyaringan RO, air hampir bebas garam, tetapi masih mengandung ion dan mineral mikro yang perlu dihilangkan untuk memenuhi standar air minum. Oleh karena itu, air dikirim melalui tahap RO kedua, di mana membran yang lebih halus beroperasi di bawah tekanan yang lebih rendah, tetapi berhasil mencapai efisiensi penghilangan garam yang lebih tinggi. Tahap ini mengurangi konduktivitas listrik air menjadi sangat rendah, menghilangkan ion yang tersisa, dan membawa air ke tingkat kemurnian yang sesungguhnya. Hasil akhirnya adalah aliran air ultra bersih dengan kemurnian hampir sempurna, siap untuk proses remineralisasi atau distribusi. Setelah melalui membran osmosis terbalik, air yang telah dimurnikan cukup bersih untuk digunakan dalam irigasi, tetapi pH-nya masih perlu disesuaikan sebelum aman untuk dikonsumsi manusia. Instalasi pengolahan air menyesuaikan pH, biasanya dengan menambahkan sedikit asam atau larutan penyeimbang untuk mencapai kisaran aman. Air yang dihasilkan dari proses RO juga mengandung jauh lebih sedikit mineral esensial dibandingkan dengan air minum biasa. Untuk meningkatkan rasa dan kualitas keseluruhan, sejumlah kecil mineral seperti kalsium dan magnesium ditambahkan selama proses remineralisasi. Langkah ini tidak hanya mengembalikan profil mineral air, tetapi juga menyesuaikan pH, meningkatkan alkalinitas, dan mengembalikan rasa alami, menjadikannya aman dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Setelah disiapkan, air bersih akan dialirkan melalui pipa bertekanan tinggi ke tangki penyimpanan besar di dalam instalasi pengolahan air, di mana ia siap digunakan untuk irigasi atau bahkan untuk dikonsumsi langsung. Dari sana, air dipompa ke jaringan pasokan kota atau dikirim ke daerah pertanian yang sangat membutuhkan. Meskipun dianggap sebagai teknologi masa depan, air hasil desalinasi relatif mahal, seringkali harganya 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada air konvensional, tergantung pada lokasi dan biaya operasional. Meski teknologi desalinasi telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan, banyak orang masih mempertanyakan apakah teknologi ini praktis dan layak untuk diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.
California tidak hanya mengandalkan pembangkit desalinasi untuk mengatasi masalah kekeringan. Negara bagian ini juga meluncurkan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah AS. Membangun sistem bendungan, waduk dan saluran air buatan yang membentang ratusan kilometer, upaya ini dirancang untuk mengubah nasib wilayah yang sebelumnya kering dan memastikan suplai air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pertanian. Dengan berbagai solusi inovatif ini, California berupaya mengamankan masa depan air bersih yang lebih baik dan berkelanjutan. Semua bermula di Sierra Nevada, di mana salju musim dingin menumpuk hingga setinggi beberapa meter. Ketika musim panas tiba dan salju mencair, aliran air tawar yang berharga terbentuk. Alih-alih membiarkan air itu mengalir menuju laut, para insinyur membangun bendungan besar seperti Shasta, Oroville, dan Folsom, menciptakan sistem waduk dengan kapasitas gabungan puluhan miliar meter kubik. Waduk-waduk ini menjadi pelindung bagi California di tengah siklus kekeringan yang bergulir. Dari sana, air dialirkan ke selatan melalui proyek Lembah Tengah dan proyek air negara bagian. Tulang punggung dari proyek ini adalah California Aqueduct, jalur air buatan yang membentang hampir 700 km, membelah lembah, melintasi gurun dan mendaki pegunungan. Di lokasi dengan medan yang menanjak tajam, stasiun pompa raksasa dengan gigih mendorong air hingga lebih dari 600 meter ke atas pegunungan Tehachapi. Air tersebut kemudian didistribusikan melalui jaringan pipa beton bertulang dan kanal bercabang yang luas, menjangkau setiap kota, pertanian, dan zona industri. Namun, pengiriman setiap meter kubik air kepada pengguna akhir memerlukan biaya yang sangat besar, dengan investasi awal puluhan miliar dolar untuk konstruksi, ditambah miliaran dolar setiap tahun untuk listrik dan pemeliharaan. Akibatnya, banyak daerah terpaksa menaikkan harga air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian demi menjaga agar sistem tetap berjalan. Sekarang, jalur air yang sama ini membuka era baru, menggabungkan sumber air dari pegunungan dengan air laut. Infrastruktur yang ada dapat mudah terhubung dengan pabrik desalinasi pesisir, memungkinkan California untuk memadukan berbagai sumber air dalam jaringan yang sama, menjadikan sistem ini sebagai inti dari keamanan air abad ke-21. Berkat sistem bendungan, waduk, dan saluran air yang ekstensif, jutaan hektar lahan pertanian di Lembah Tengah yang menyuplai lebih dari 1/3 sayuran dan 2/3 buah-buahan di Amerika dapat menikmati sumber air irigasi yang stabil sepanjang tahun. Ladang-ladang yang dulunya sepenuhnya bergantung pada air lelehan salju, kini mampu mempertahankan produksi meskipun dalam kondisi kekeringan parah. Hasil panen meningkat drastis, menjadikan California salah satu pusat pertanian terpenting di dunia. Meskipun biaya air tinggi, sistem ini tetap menjadi tulang punggung yang memastikan keberlangsungan pertanian California di tengah tantangan iklim. Selain mengandalkan air laut dan sumber air tawar alami, California juga telah membangun instalasi daur ulang air limbah yang besar untuk memastikan tidak ada setetes pun yang terbuang. Fasilitas ini menyediakan tambahan air bersih untuk pertanian di kota-kota, sekaligus mengurangi polusi yang masuk ke sungai, danau, dan laut. Perjalanan pengolahan air dimulai jauh di bawah kota, di dalam jaringan saluran pembuangan bawah tanah yang luas, di mana setiap tetes dari toilet, wastafel, dan fasilitas industri berkumpul. Aliran besar ini tiba di instalasi pengolahan air, membawa campuran yang tak terduga, kertas yang disobek, kantung plastik, ranting kayu, pasir, kerikil, dan bahkan lemak. Untuk mencegah seluruh sistem tersumbat, proses dimulai dengan deretan salingan batang baja tahan karat. Berfungsi sebagai penjaga gerbang pertama, kisi-kisi mekanis ini menjebak puing-puing besar mulai dari plastik hingga potongan kain, memastikan aliran hilir tetap tidak terhalang. Pada tahap pengolahan primer, air limbah yang telah melewati saringan batang dan ruang pengendapan pasir dialirkan ke tangki pengendapan yang sangat besar. Struktur ini yang biasanya berbentuk lingkaran atau persegi panjang dapat menampung ribuan meter kubik air dan berfungsi sebagai wadah sementara tempat aliran melambat secara dramatis. Saat kecepatan berkurang, partikel organik yang lebih berat seperti kotoran, sisa makanan, dan kertas mulai tenggelam ke dasar, membentuk lapisan padat yang dikenal sebagai lumpur primer. Di permukaan, alat penyaring mekanis bergerak terus-menerus dalam gerakan melingkar, mengumpulkan lemak dan puing-puing yang mengapung, sehingga menyisakan lapisan air tengah yang lebih jernih.
Melalui mekanisme sederhana namun efektif, tangki sedimentasi berfungsi sebagai garis pertahanan pertama. Setelah melewati tahap sedimentasi primer, air memasuki fase pengolahan biologis di dalam tangki aerasi. Bak ini terbuat dari beton dan memiliki kedalaman beberapa meter, dilengkapi dengan ribuan diffuser udara halus di bagian bawah. Gelembung-gelembung kecil terus naik, mengaduk seluruh kolom air dan menyediakan pasokan oksigen yang stabil. Di lingkungan yang kaya oksigen ini, miliaran mikroorganisme aerobik aktif mengkonsumsi dan menguraikan senyawa organik yang tersisa. Mikroorganisme ini adalah pekerja kecil tak terlihat yang terus-menerus membersihkan air siang dan malam. Saat oksigen mengalir ke dalam tangki, lumpur aktif mulai membentuk gugusan yang dikenal sebagai flock, mengikat partikel mikroskopis yang tersuspensi dalam air. Air yang keluar dari tangki pengendapan sekunder tampak jauh lebih jernih. Namun masih ada partikel mikroskopis dan mikroorganisme yang tidak dapat terdeteksi oleh mata manusia. Untuk menghilangkannya, aliran diarahkan ke ruang filtrasi besar di mana lapisan membran gelap disusun secara berurutan. Ini adalah sistem mikrofiltrasi yang berfungsi seperti gerbang ultra halus, menghalangi bakteri, parasit, dan padatan tersuspensi terkecil. Aliran yang telah dimurnikan kemudian dipompa dengan tekanan yang sangat besar ke dalam deretan tabung silinder putih. Modul osmosis terbalik ini merupakan jantung dari seluruh sistem. Di dalam setiap tabung, beberapa lapisan membran semi-permeabel tergulung rapat. Pori-porinya ratusan kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Di sini, setiap molekul yang lebih besar dari H2O dihentikan. Tekanan dalam sistem dapat mencapai puluhan bar, berkali-kali lipat dari tekanan atmosfer, mendorong proses yang kuat dan presisi tinggi. Setelah proses ini, air yang keluar dari silinder putih ini telah mencapai tingkat kemurnian yang luar biasa, berkilau seperti kristal cair. Inilah titik transformasi penting, di mana teknologi mutakhir mengubah air limbah menjadi air yang cukup bersih untuk diminum. Perjalanan kita bersama terkait misi Berani California untuk memanfaatkan setiap tetes air berakhir di sini. Semua informasi yang disampaikan dalam pembahasan ini dihimpun dari sumber-sumber yang terpercaya. Jika Anda menemukan sesuatu yang perlu diklarifikasi atau dikoreksi, jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus mengungkap keajaiban teknik dan teknologi yang membentuk kembali dunia kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.